Wazu'ama anal afadil al-khas ngarsonipun Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kyai Haji Paiman Sahlan SAG, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Cilacap yang kami hormati, kami takzimi, kami khidmai, kami tunggu petuah-petuahnya Al-Mukarram Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sampang beserta segenap jajarannya, Ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Sampang yang kami hormati, yang kami muliakan, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cilacap Bapak Libanun Muzazin SAG, yang kami hormati Komandan Satuan Koordinasi Cabang dan Satkorcap. Saya kalau ngomong dan Satkorcap harus hati-hati, soalnya keliru bang. Jadi gawe sahabat saya, senior saya Bapak Kyai Jamaluddin SAG, yang kami hormati, kami muliakan Habib Yahya, yang kami hormati bapak-bapak dari pengurus cabang Ansor Kecamatan Kabupaten Purbalingga yang hadir beserta jajarannya, sahabat-sahabat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor beserta pimpinan Satkoryon Banser Kecamatan Sampang serta kecamatan lain di Distrik Roya yang kami hormati, sesepuh Banser, saya lihat tadi aja Haji Sulahi yang kami hormati, para ulama, para kiai, semuanya yang kami muliakan. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan yang sempurna untuk para kiai, melimpahkan keberkahan yang sempurna untuk beliau-beliau sehingga kita bisa itba derek bersama-sama dengan al-mukarramun para kiai semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Camat Sampang Bapak Nur Laili, saya kenal beliau tahun 2004, duduk di sebelah saya, nulis namanya Nur Laili. Tak lihat-lihat kok nggak ada cewek di sebelah saya kok namanya Nur Laili. Nggak tahunya ternyata hari ini beliau menjadi Camat Sampang, dan beliau ini kader NU Tulen, asli Batimuan. Moro sepah beliau itu mewakafkan 1 hektar tanah untuk Nahdlatul Ulama di Kampung Laut. Mudah-mudahan dengan hati beliau yang NU besok menginstruksikan seluruh kepala desa di Kecamatan Sampang untuk menganggar operasional Banser. Karena undang-undang desa memungkinkan itu, boleh operasional organisasi. Ya minimal sedesa kelambi Banser 10 lah. Soalnya nek ningali Banser niki kan ana sing nganggo topi pramuka ning benceng-benceng lah, sepatune ora semiran, macam-macam lah. Nyuwun tulung Pak Camat, mohon bantuan Pak Camat hari ini Pak Camat punya palu, punya ketok, punya kekuasaan. Kami mohon dakwah Pak Camat dengan biadi, dengan kekuasaannya untuk menginstruksikan seluruh kepala desa di Kecamatan Sampang agar bisa menganggar bantuan hibah atau bantuan operasional untuk Ansor Banser. Siap Banser menerima? Siap. Yang mesti siap Pak Camat. Orang ya orang mungkin. Yang kami hormati Kapolsek Sampang beserta jajarannya yang hadir, yang kami hormati Dan Ramil, Komandan Rayon Militer Kecamatan Sampang yang mewakili. Ini jumlahnya saya kira 60 kali lipat dari pasukan 1 Koramil dan ini semuanya siap berdiri di belakang TNI Polri untuk Indonesia. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Pak Kiai. Beliau juga NU Tulen,
khusus Banser kalau mau nikah di KUA gratis. Kalau nikah kok ditarik lapor nabaen. Pun komitmen beliau Banser nikah di KUA gratis. Kalau nikah kedua ada biayanya mungkin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sampang, Bapak beserta Bapak Sekcam serta semuanya, hadirin al hadirat rahimakumullah. Mohon maaf belum saya sebut tadi katanya dari dan Satkorwil Banser Jawa Tengah, ada yang hadir? Alhamdulillah, nyuwun pangapunten Kiai, kita doakan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan, keselamatan, kesempurnaan lahir batin, sehingga turut bersama kita mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma amin. Saya mengenal Banser sekitar tahun 2000-an. Di Kesugian waktu itu ada rapat persiapan hall, checking hall. Mungkin Pak Haji Sulaki masih ingat. Irupnya Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Hasbullah Badawi. Lapor apel dalam rangka persiapan pengamanan hall siap dilaksanakan. Karena Hadratus Syekh ini memang dulu aktivis mahasiswa, jawabannya sudah benar, nggak kayak ketua Bansernya. Lanjutkan, tegaskan. Jawaban Komandan Banser, insya Allah. Insya Allah medun maju salaman kampung tangan ya inilah Banser Pak Kiai. Jadi saking dedeknya di hadapan Romo Kiai Hasbullah Badawi dan para kiai, hormat benderanya semangat banget. Kepada sang merah di sang putih, hormat. Yang suruh hormat ketawa semua, komandannya nggak ketawa. Dikira bener, sang merah disangka putih. Ya mau Banser nih komandannya. Ya mohon maaf kan, jangan disalahkan kayaknya. Ya, alhamdulillah, tetapi kecintaan mereka untuk NKRI tidak pernah luntur. Kecintaan mereka untuk Indonesia tidak pernah berkurang. Dan ini bukti nyata apa yang dinyatakan secara terbuka oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. 2 kali beliau secara terbuka mengatakan. Pertama, pada saat upacara Hari Santri tanggal 22 Oktober 2016. Yang kedua, tanggal 6 Juni 2017 di depan peserta kursus Lemhanas. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini hadir, kemerdekaan ini diraih bukan atas jasa TNI Polri, tetapi atas jasa para ulama, atas jasa Nahdlatul Ulama. Karena apa? Ketika Indonesia belum lahir, belum ada TNI. Yang ada adalah Hizbullah, yang ada adalah Sabilillah, yang itu adalah para kiai, para ulama di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Ini fakta sejarah yang tidak boleh disembunyikan oleh siapapun. Perjuangan para ulama tadi disampaikan oleh Pak Camat. 1916, 1908, para pemuda dari Stovia, dari seluruh Indonesia berkumpul. Kemudian mereka belum menyebut Indonesia, masih menyebut pribumi, masih menyebut bumi putra. Tetapi tahun 1916 justru dari pesantren Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan organisasinya, dengan lembaganya, Hubbul Waton Minal Iman menjadi moto semua santri. Nahdlatul Waton tahun 1916 di situ sudah mengatakan Hubbul Waton Minal Iman. Jangan balik, Hubbul Waton Minal Iman, jangan. Hubbul Waton Minal Iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Gelora Indonesia sudah disuarakan. Indonesia Biladi antarul wanu wa khoma kullu ma
Siapa kita? Pancasila, NKRI, Asmaya, Nusantara. Orang petungan dengan kalau Indonesia Raya itu harus berdiri karena ada undang-undangnya. Tetapi akan lebih baik kalau berdiri. Tetapi sambil duduk nggak apa-apa. Orang dosa insya Allah. Tahun 16 sudah ada ketegasan Indonesia biladi. Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku. Siapa yang datang mengusikmu kan binasa di bawah tulimu. Itu muncul dari para ulama. Itu muncul dari dunia pesantren, itu muncul dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Tapi siana sing nyinyir, Jondru Ginting. Jondru nulis ternyata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tidak nasionalis karena membuat lagu dalam bahasa Arab. Nyengiti banget kok teman Jotos. Lah nek lagune karo bahasa Indonesia terus ditangkap nang Belanda. Wong men sengaja Landa ora paham, mulane karo bahasa Arab. Ini strategi perang. Kan iya temama dumpak ya rasanya ya. Dijere tidak nasionalis karena lagunya dari dalam bahasa Arab. Nek karo bahasa Indonesia bisa ditangkap ya ini strategi perang. Tahun 26 1925 para kiai ini membentuk komite Hijaz. Untuk apa? Untuk menemui Raja Ibnu Saud, meminta secara resmi agar Raja Ibnu Saud tidak melarang amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh para jamaah haji, dan meminta agar Ibnu Saud tidak membongkar makam Rasulullah dan makam-makam keramat yang ada di Mekah Madinah. Artinya apa? Para kiai sing ketone sarungan, ketone sendalan, gapiakan, tetapi pikirannya sudah menginternasional. Pikirannya sudah menginternasional, menembus langsung ke pusat pemerintahan Wahabi di Saudi Arabia, dan secara resmi meminta agar amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk tetap dilestarikan, untuk tidak terlarang. Kalau dulu para pendiri Nahdlatul Ulama sudah melakukan tindakan internasional untuk menyelamatkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada orang yang kemudian menghina amalan kita, menganggap amalan-amalan kita sebagai tahyul, sebagai bid'ah, sebagai khurafat, sebagai sesat, maka itu adalah musuh yang nyata bagi Nahdlatul Ulama. Memang suaranya harus dewek apa? Wong NU disesat-sesat nang kabeh. Kon komplang-komplang diisi dewek. Ya pancen iki zamane zaman bejat, Pak. Zaman bejat dadi ana sir. Zaman wis akhir. Akeh wong kang dolali zikir. Akeh kang ora bener oleh mikir, mulane akeh wong Kentir. akeh kang ora bener oleh mikir, mulane akeh Wong kentir. salat Allah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. itu ya selawatan titik-titik ya. Ini anak wawancara imajiner antara Gus Dur dengan kader NU. Imajiner niku wawancara lombo-lomboan. Jadi Gus Dur jere madani Jokowi arep bubarna HTI angel banget ngasep metu kepres. Beda nih karep bubarna Banser, cukup wacana sholawat badar bubar kabeh. Ya wong NU Pak Camat yang ngapuran ya Pak Camat ya. Alhamdulillah.
tahun 6 tahun selawe tahun 6 Komite Hijaz berhasil melobi Ibnu Saud untuk tidak melarang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh para jamaah haji seluruh dunia. Pulang dari Saudi Arabia, kumpul lagi, kemudian rapat berkali-kali setelah mendapatkan restu dari guru Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yakni Haji Khalil Bang Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan. Kemudian Komite Hijaz dibubarkan dan berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Awal mula berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama diawali dengan Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air, nasionalisme. Ini lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Setelah nasionalisme, Nahdlatul Wathon, kemudian Nahdlatul Fikri dengan adanya organisasi kelompok kajian yang namanya Taswirul Fikri. Ini pesan bagi kita, kader NU tidak boleh gaptek, tidak boleh kalah pengetahuan, tidak boleh tidak belajar, apapun dipelajari, karena setelah cinta tanah air yang dilakukan kedua para founding fathers Nahdlatul Ulama adalah mendirikan Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri. Aja nasi kader NU Banser ora bisa internetan babar belas. Temandang delengi internet senenge ndeleng kodok tumpak-tumpakan. Aja sing kayak gue. Golek pengetahuan-pengetahuan yang baru. Setelah Taswirul Afkar, yang ketiga Nahdlatul Tujar. Kebangkitan para saudagar. Artinya apa? Program setelah program pemikiran adalah program penguatan ekonomi. Nyuwun tolong Pak Camat, ini titip konco-konco Banser, konco-konco Ansor diberi porsi khusus untuk penguatan ekonomi umat. Dibuatkan, diarahkan untuk melaksanakan program khusus terkait dengan penguatan ekonomi masyarakat. Pak Camat siap? Insya Allah Pak Camat siap. Banser siap? Lemeti jam siap. Dibantu penerasi siap. Nah, setelah itu tadi pertama programnya nasionalisme Nahdlatul Wathon. Yang kedua Taswirul Afkar Nahdlatul Fikri. Yang ketiga Nahdlatul Tujar, program pengembangan ekonomi. Maju maning nasionalisme kita diuji. Karena apa? Kelompok Islam garis keras menghendaki kalau Indonesia merdeka akan menjadi negara Islam. Mereka menyebut saat ini Indonesia adalah Darul Kufar. Indonesia adalah Darul Kufar. Indonesia adalah negara tauhid. Ini jauh sebelum merdeka, maka kemudian disikapi oleh Nahdlatul Ulama di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-11. Dulu namanya Kongres Habstur Nahdlatul Ulama ke-11 tahun 1455 Hijriah atau tahun 1936. Di situ di Banjarmasin diputuskan bahwa Indonesia, karena walaupun saat itu dijajah oleh Belanda, tetapi karena sebelumnya berdiri negara-negara Islam yang ada di seluruh wilayah Indonesia, maka Indonesia bukanlah Darul Kufar. Indonesia bukanlah negara tauhid, tetapi Indonesia adalah merupakan Darul Islam, Darus Salamah.